Ya, halo semuanya. Ini adalah pertemuan ke-14 dan kita masih membahas tentang how to translate idiomatic expression. Ya, ini part 2. Ya, setelah pada pertemuan sebelumnya kita banyak membahas tentang idiom juga strateginya dalam menerjemahkan idiom berdasarkan Baker. Yang menurut Baker, sekarang menurut Paul Nazar, he try to define idiom as a combination of at least the word which cannot be understood literally and will function as a unit semantically. Moreover, Molanger, in comparing idiom with proverb, provides several characteristics to idiom. Molanger state that idiom, nah, mungkin kalian bertanya-tanya, jadi sebenarnya beda atau sama sih idiom, lalu slang, lalu proverb, lalu allocation, dan sebagainya, kayak gitu. Nah, kalau dari Molanger, dia coba membedakan idiom itu apa dan proverb itu apa. Dan dia coba mengidentifikasi yang menjadi pembeda ya, antara idiom dan juga proverb. Jadi try to comparing idiom with proverb. Pertama yang membedakannya adalah ini. Idiom are part of a sentence. Ya. Idioms sometimes have variant element. Idioms are not intended to teach anything. Are used in every type of text. A figurative extension of word meaning. Are more common and frequent. Are sometimes used literally. Nah, based on Baker's, he found that idioms have neither flexible pattern nor transferring meaning. Instead, they are frozen pattern of language. Nah, jadi ini yang terpenting. Jadi idiom itu sudah bentuknya baku, jadi kita tidak bisa menawar gitu. Ya. Jadi dia bentuknya adalah frozen pattern of language. We do not let any kind of variation in form under normal condition unless a speaker or writer wants to make a joke or attempts to play on words. Then she lists 5 items which cannot be done on idiom, which are change the order of the words in it. Nah, jadi kita bisa merubah ya. Delete a word from it, add a word to it, replace its word with another, and change its grammatical structure. Ya. Nah, ini ada 5 item yang tidak bisa dilakukan. Ya. Pertama, kita tidak bisa merubah ya, ordernya of the words itu, maksudnya susunan katanya, ya, the word ordernya. Lalu kita juga tidak bisa delete a word from it, jadi kita nggak bisa buang satu atau dua kalimatnya jika itu sudah bentuk idiom. Lalu add a word to it, nggak bisa juga kita tambahkan, juga kita tidak bisa replace, mengganti its word with another, and then change its grammatical structure. Nah, itu tidak bisa. Nah, ada beberapa types of idiom. According to Mackay, setidaknya ada encoding dan juga decoding. Ya, sekarang kita masuk ke bagian ini, paragraf kedua, di mana idiom of decoding is classified into two classes, lexemic and semimic. Lexemic idioms include phrasal verb idioms, tenor idioms, irreversible binomials, phrasal component idiom, and pseudo idioms. Yeah. Meanwhile, semimic idioms cover several more subclasses, such as first-base idioms, idiom of institutionalized politeness, idiom of institutionalized detachment or indirectness, idioms of proposal encoded as a question, idioms of institutionalized greeting, proverbial idioms with a moral familiar quotation, institutionalized understatement, and institutionalized hyperbole idiom. Nah, jadi kalau untuk yang semimik ini sudah lebih baku dia, ya, sudah institutionalized sifatnya. Okay, next. According to Adele-nya and also Dasardi, they proclaim that idiom can be classified into 5 categories. Nah, ini sudah kita singgung ya pada part pertama. Nah, sekarang kita lihat translation equivalence. Nah, kita harus lihat juga bahwa saat mentranslate idiom itu nanti akan ada equivalency yang harus dipertimbangkan ya. Nah, kita lihat ke paragraf kedua. Therefore, it can be concluded that equivalence in translation is the state of being equal in meaning between the source text and the target text, in spite of the changing of form. Nah, ini yang terpenting. To reach equivalent of the source text is the general purpose of translation. Nah, jadi itu ya, kita sudah singgung bahkan dari pertemuan pertama, ini masalah tentang equivalency dari source language ke target language dan juga sebaliknya. Jadi harus memastikan meaningnya itu sampai dan dengan tingkat equivalency yang tinggi, tingkat kesamaan, kemiripan, dan pesan yang utuh ya sampai kepada pembaca. However, achieving equivalence is one of the difficulties faced by the translator. Why? Because this is caused by the fact that different languages express meaning using their own specific linguistic device, such as idiom, fixed expression, and etc. Therefore, it is quite hard to find the equivalent of the same meaning and or form in the target language. Nah, ini kenapa idiom sangat menantang sekali. Karena
terkait juga dengan bentuk equivalency. Nah, disebutkan di sini based on Becker, this is caused by the fact that different language express meaning using their own specific linguistic device. Biasanya bahasa yang berbeda menggunakan bentuk device linguistik yang sangat spesifik, seperti salah satunya adalah idiom dan juga ekspresi-ekspresi tertentu lainnya yang khusus yang sudah baku. Nah, ini masih berdasarkan menurut Becker ini ya. Kita bisa divide equivalence into 5 group. Pertama, equivalence at a word level, equivalence above word level, grammatical equivalence, textual equivalence, and pragmatic equivalence. And then according to Nida and Taber, they suggest different classification of equivalence, formal, correspondent, and dynamic equivalence. Ya. And then they believe, ya, ini di paragraf kedua di bawah, they believe that maintaining the content of the text is more important than preserving its form. Ya, I think that's all everyone for today. Ya, kita ketahui bersama bahwa tujuan utama dari mata kuliah ini adalah kita mencoba untuk ya mencari solusi dari cultural bond problem yang kerap ditemukan pada saat ingin menerjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris dan juga sebaliknya. Dan idiom dan juga katakan fixed expression dan juga proverb ya termasuk salah satu elemen ya yang mungkin didapati menjadi sangat menantang sekali saat ingin terjemahkan. Kalian bisa berlatih ya menerjemahkan ya idiom dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris dan juga sebaliknya, dan harus mempertimbangkan beberapa unsur-unsur tadi yang harus dipertimbangkan. Oke, that's all for today. Senang sekali kita sudah sampai pada pertemuan ke-14. Ekspektasi saya semoga sedikit banyaknya ada hal yang bisa terus diaplikasikan dan dipraktekkan, karena kita balik lagi ke pertemuan pertama bahwa menerjemahkan it's not a product actually, but it's a process. Jadi it's such a long process. Jadi bukan hanya produk jadi terjemahannya dari source ke target language, tapi adalah prosesnya. Oke, that's all everyone. Jangan lupa untuk tetap semangat dan tetap menjaga kesehatan. Salam semuanya.